Mohon perhatian. Hadirin dimohon untuk berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Presiden Komisaris Anticorp beserta istri, anggota Komisi 6 DPR RI, para komisaris, direktur utama, para direktur Nusantara TV, dan para undangan, serta hadirin yang berbahagia. Nusantara Syariah Economy Forum NUSAF merupakan forum diskusi yang akan membahas tentang penyelarasan prinsip keuangan dan ekonomi syariah dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung transisi energi menuju ekonomi rendah karbon Indonesia. Adapun tujuan dari acara ini antara lain memberikan gambaran umum tentang tren pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini, penyelarasan konsep dan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan prinsip ekonomi syariah, dan memberikan gambaran tentang masa depan ekonomi syariah Indonesia. Mengawali acara hari ini, mari bersama kita saksikan tari saman dari SMA Sejahtera 1 Depok. Assalamualaikum.
Jame banteka. Assalamualaikum. Pointan bulan lonmu beri salam. Kuare lingka, kuare lingka. Karena salam Nabi kun sunat jarot damumat syarat mulia. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. An-Anfal, An-Tauban, Yunus, Yusuf, Ahara, Ibrahim. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Anisa, Al-Maidah, Al-Andan. Hai masih gamelan let namerawe. Untuk malam baga ubang tak kemawe. Kedulan dekat lelon jangan let pakai. Masih darah olehmu menghawa baje. Hai masih gamelan let namerawe. Untuk malam baga ubang tak kemawe. Kedulan dekat jangan let pakai. Masih darah olehmu menghawa baje. Amin Allah summa amin. Allah berkaraman, Allah yang memberi nangro cemamu sejahtera. Allah berkarahman, Allah yang memberi nangro cemamu sejahtera. Lalalala getan yolale, hana janta tekia madadonya. Umat lam donya lekat salahan, tinggal sembahyang dengan puasa. Putih oh janggut kuning ana mise. Putih
Ane raja ja, ane raja ja, ja setar lumpur. Adun ngan ado, adun ngan ado, gadis sedara, oh sayang, gadis sedara. Lambura-ambura menari, bura menari. Lomba cabang bungang hai bungang, baca bung bungong. Lambura menari, 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 bura menari. Aduh rung gunung, aduh rung gunung. Lomba cabang bungang hai bungang, baca bung bungong. Ane le gua, ane le gua. Bulan bado dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Bulan mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Bagu-bagu rahayo malah ehala, bagu-bagu rahayo malah uhele. Tajau Aceh hai ade dua bat metun, pertama bireng hai ade dua pedara. Kali lontan yang barat daurung, elalan bakeng hai bakeng kali lontan dah. Hili laut pasido ini tarik bukat, ulun di darat ya setaja. Putih tulung lon dalam jerat, mantang teringat guna kata. Apa deh lama lusun sayang. Hum ale hum sayang ama alun. Apa deh lama lusun sayang sayang.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Presiden Komisaris Anticorp, Bapak Nurdin Tampu Bolon. Kepada Bapak Nurdin dipersilahkan. Sebelum saya memberikan sambutan saya, bolehkah saya membacakan satu pantun? Boleh ya. Kue manis di atas lahap talam, talam indah hadiah ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nambah kan? Dari Bontang ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap kepada Kiai Haji Maruf Amin yang terhormat. Bisa nambah satu lagi ya. Pohon mangga buahnya matang, belah di piring berbau harum. Kami ucapkan selamat datang di Nusantara Syariah Economic Forum. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, secara khusus kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Juga saya mengucapkan yang kami hormati kepada seluruh hadirin yang terhormat, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam ruangan ini. Di ruangan ini adalah sudah kedua kali Pak Wapres, Pak Maruf ke ruangan ini. Pertama yaitu tahun 2003, kalau nggak salah bulan November ya, 2003. Bulan berapa itu ya? Bulan Oktober. Di ruangan ini Pak Wapres melakukan daripada topping up daripada bangunan ini. Jadi sekarang kami mendapatkan penghargaan lagi, kehormatan dari Pak Wapres. Beliau masih berkenan datang dalam hari ini berbicara masalah ekonomi syariah di Nusantara studio ini. Jadi kita mulai, ini yang pertama berbicara masalah syariah di di gedung ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pemicu pengungkit daripada ekonomi syariah, juga akan semakin berkembang di kemudian hari. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat ya dari tahun ke tahun, karena juga didukung jumlah penduduk muslim yang besar. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah warga muslim Indonesia 2023 mencapai 244 juta atau 87,1% dari populasi dalam negeri. Indonesia pun menjadi negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia dan menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah di industri halal global. Pengakuan dunia terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air ditunjukkan ketika Indonesia masuk ke daftar 3 besar negara The Global Islamic Economic Indicator atau GEA dalam State of the Global Islamic Economy
Itu report 2023 yang dirilis dari Dinar Standard Uni Emirat Arab. Posisi itu membuktikan upaya Indonesia memperkuat ekosistem jaminan produk halal. Sebagai bagian penting ekonomi syariah menunjukkan hasil positif. Hal ini semakin mendorong Indonesia untuk menjadi global halal hub nomor 1 dunia. Presidensi G20 pada 2022 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi global dengan prinsip utama pertumbuhan inklusif yang berpusat pada masyarakat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Salah satu langkah kunci adalah mengoptimalkan peran lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan, termasuk pendanaan syariah untuk mempercepat transisi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon. Sejumlah langkah percepatan transisi yang dapat dilakukan yakni pendanaan agresif perbankan untuk proyek-proyek hijau dan pembangunan berkelanjutan memfasilitasi perdagangan karbon di dalam maupun di luar negeri, serta menerbitkan green bond atau green sukuk guna mendukung konservasi sumber daya alam. Sebagai media televisi nasional Nusantara TV, kami turut mendukung strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui penyelenggaraan Nusantara Syariah Economic Forum atau disingkat dengan NUSAP 2024 ini. Forum ini sebagai wadah diskusi dan pembelajaran terkait penyelarasan konsep pembangunan berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Ini termasuk dalam mendukung transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Sebelumnya, dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, Februari lalu Nusantara TV telah menggelar program Nusantara Sustainability for Environment Forum atau Nature Forum dengan topik Embracing Humans and Environment in Harmony. Ke depan, Nusantara TV akan merancang program-program yang rutin digelar untuk mendukung strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia. Rangkaian acara ini juga menjadi bagian dalam program Grand Launching Nusantara TV yang direncanakan pada sebelum akhir tahun ini. Kami masih belum bisa melakukan grand launchingnya atau peresmiannya Pak Wapres karena masih ada yang belum selesai. Kita harapkan sebelum akhir tahun itu semua sudah selesai. Jadi bagian daripada Nusantara TV ini adalah menjadi salah satu sekarang sudah masuk menjadi media yang sejajar dengan media-media yang maju lainnya. Selamat mengikuti rangkaian konferensi NUSAP 2024 hari ini. Semoga kita semua bisa semakin berpartisipasi dalam program pembangunan berkelanjutan di tanah air. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Semoga hasil daripada forum hari ini bisa merumuskan suatu kebijakan-kebijakan yang diusulkan kepada pemerintah pengambil kebijakan untuk membuat bahwa peran daripada syariah, keuangan syariah ini bisa menjadi lebih besar daripada yang ada saat ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Nanti kami mohon juga Bapak Wapres bisa berkenan memberikan keynote speakernya di dalam forum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian cenderamata dari Presiden Komisaris Antikorp kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dapat menerima di tempat duduk.
Selanjutnya kita simak bersama keynote speech dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Nurdin Tampu Bolon beserta Ibu, anggota Komisi 6 DPR RI, para komisaris, Direktur Utama, Direktur Nusantara TV, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelum saya sampaikan sambutan saya ini, saya sampaikan dulu satu pantun saja. Pergi ke pasar membeli gunting, jangan lupa membeli pita. Ekonomi syariah sangat penting, jadikan Indonesia maju dan sejahtera. Itu saja Pak Nurdin. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara Nusantara Syariah Economic Forum NUSAF. Nah, ini 2024 pada hari ini di gedung ini. Yang dulu saya datang ke sini top up, sekarang sudah hampir selesai. Yang luar biasa. Ini saya lihat tadi 37 lantai. Mudah-mudahan cepat selesai. Hadirin yang saya hormati, praktik ekonomi syariah dalam aktivitas bisnis dan perekonomian terus mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah masih mencatat pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional yang ditunjukkan dengan pangsa pembiayaan syariah dan aktivitas usaha yang pada tahun triwulan keempat 2023 mencapai hampir 50%. Namun demikian peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu saat ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama kementerian lembaga terkait tengah menyusun strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi syariah kita mulai pada tahun 2000 dengan lebih menitik beratkan pada keuangan syariah, pengembangan lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2020, ekonomi syariah ini dengan berdirinya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dikembangkan menjadi 4 fokus. Pertama itu pengembangan industri keuangan.
Yang kedua, pengembangan industri halal. Yang ketiga, pengembangan dana sosial syariah, zakat, wakaf, infak, sedekah. Dan yang keempat adalah bisnis dan pengusaha syariah. Karena yang keempat ini kunci daripada pengembangan ke satu, kedua, dan ketiga itu adanya pada para pengusaha. Dan kelembagaan syariah sekarang selain adanya Komite Nasional KNEKS, juga dibentuk di daerah-daerah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS. Dan sekarang sudah terbentuk di 31 provinsi, termasuk Sulawesi Utara. Dan umumnya ketuanya adalah gubernur, termasuk gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau non-muslim, tapi beliau menjadi ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi yang tinggal hanya tinggal 7. Papua itu 5, karena yang satu sudah terbentuk di Papua Barat Daya, dan yang keenamnya NTT, dan ketujuhnya adalah Bali. Jadi hanya 7 saja yang belum, yang lainnya sudah. Strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan utama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Selain itu, pemerintah juga terus mendukung pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di berbagai provinsi di Indonesia. Seperti saya katakan tadi, sudah 31 provinsi dan tinggal 7 provinsi lagi. Sebagai upaya pendalaman inklusi ekonomi syariah masing-masing daerah, sekaligus perpanjangan tangan daripada KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah di tingkat nasional. Kolaborasi yang berkesinambungan antara pusat dan daerah ini juga sangat krusial untuk terus dipacu demi meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Hadirin sekalian, ekonomi dan keuangan syariah juga diyakini dapat mengambil peran signifikan dalam mendukung transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan. Hal ini tercermin dengan pengintegrasian prinsip ekonomi syariah dalam RPJPN dan RPJMN, jangka panjang dan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, sebagai salah satu program utama pada arah pembangunan transformasi ekonomi berbasis produktivitas, menjaga keseimbangan alam dan penggunaan sumber daya alam secara wajar, serta menjamin keberlangsungan lingkungan adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan berbagai kebijakan ekonomi berkelanjutan, khususnya transisi energi menuju ekonomi rendah karbon. Berbagai contoh keuangan syariah dan green financing menganut prinsip yang sama, yaitu pembagian risiko dan mendorong berkelanjutan serta inovasi. Oleh karena itu, skema pembiayaan syariah dapat menjadi sumber pembiayaan yang sangat tepat bagi berbagai program transisi energi berkelanjutan. Kedepan, kontribusi ekonomi syariah terhadap penurunan emisi karbon akan semakin diperkuat dengan menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama pada Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029.
Beragam langkah ini diyakini akan memperkuat posisi dan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penting pembangunan ekonomi nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni negara Nusantara, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam diskusi dan pembahasan forum hari ini. Pertama, susun langkah strategis untuk dapat meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap isu berkelanjutan. Forum ini hendaknya menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun program rencana aksi, target, output, dan sasaran yang terkait isu ekonomi hijau dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029. Kedua, gali potensi sumber dan mekanisme pembiayaan syariah yang dapat diterapkan untuk membiayai program transisi energi berkelanjutan. Integrasi aktivitas ekonomi ke dalam isu lingkungan bukanlah hal baru, kan tetapi penyelarasan ekonomi berkelanjutan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah ke dalam proses transisi energi ramah lingkungan tentu masih perlu kajian dan pendalaman lebih lanjut. Pembahasan hari ini agar menyentuh langkah konkret terkait pembiayaan bisnis energi dengan tetap memperhatikan prinsip syariah yang sesuai. Ketiga, libatkan secara aktif seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah daerah, pusat, para pengusaha, hingga akademisi, dan praktisi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bertukar pikiran dan pengetahuan, meningkatkan literasi bagi seluruh kalangan terkait arah pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Saya ucapkan selamat Nusantara TV ya, dengan juga mengembangkan forum ekonomi syariah Nusantara Ekonomi Syariah Forum. Jadi Nusantara TV mengadakan Nusantara Ekonomi Syariah Forum. Ini luar biasa, saya kira, dan ini menjadi contoh ya bagi TV-TV lain ya, untuk juga melakukan hal yang sama, karena potensi ekonomi ini sekarang sudah mengglobal, bukan hanya di negara-negara mayoritas Muslim, tapi justru banyak di negara-negara minoritas Muslim, termasuk di negara Barat, bahkan Tiongkok sendiri sudah mengembangkan, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan semua. Ketika saya berkunjung ke Cina, banyak para pengusaha juga ingin berinvestasi di Indonesia untuk membangun industri halal di Indonesia. Ya. Jadi saya kira memang sekarang ini isu ekonomi syariah adalah sudah menjadi isu global karena potensinya sangat besar sekali. Ketika saya berkunjung ke Cina, saya sampaikan potensinya besar, mereka kaget sekali. Kemudian memerintahkan menteri-menterinya untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tiongkok sendiri itu. Akhirnya semoga forum hari ini dapat menjadi diskusi yang produktif dan efektif dalam menghasilkan rekomendasi yang memberikan perubahan nyata bagi perkembangan, bagi keberlangsungan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia.
Dan judul forum ini dalam rangka ekonomi berkelanjutan itu saya kira merupakan hal yang sangat tepat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, inayahnya, meridhai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Riyad Hidayatullah. Kepada Bapak Riyad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbawna sighara wa limuallimina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakah, ijtima'an marhumah, ijtima'an mardiyah. Allahumma taqabbal minna a'malana kullaha waj'al fi mizani hasanatin yawmal qiyamah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfina wa afina wansurna fa innaka khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Kepada fotografer untuk mengambil tempat di atas panggung.
Mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin untuk berdiri di tempat duduk masing-masing. Foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Dengan demikian acara keynote speech Wakil Presiden Republik Indonesia Syariah Economic Forum 2024 selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah hadir pada acara hari ini. Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara.